Puji Tuhan Bapak Ibu, saya akan membacakan dari Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10 mulai ayat 44 sampai 46. Saya bacakan Kisah Rasul 10 ini untuk mendasari waktu-waktu kita mencari Roh Kudus. Kisah 10 ayat 44 mulai. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dengan dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, ini kita kenal kisah ini ya. Rasul Petrus itu disuruh oleh Tuhan lewat mimpi ya, lewat penglihatan tentang binatang-binatang yang ada di dalam taplak itu turun sampai beberapa kali ya, binatang-binatang yang dalam agama Yahudi itu binatang yang haram, gak boleh dimakan menurut Taurat, tetapi Tuhan perintahkan untuk sembelih dan makan, jangan tolak. Dan akhirnya Petrus tuh tahu bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus binatang-binatang haram ini itu bayangan orang-orang non-Yahudi, ya, orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Ya. Saudara, bahwa sekarang di era perjanjian baru Allah tidak lagi mempunyai bangsa pilihan secara fisik. Dulu di perjanjian lama Israel, mereka bangga, mereka sombong sama mereka katakan kami ini umat pilihan Tuhan, ya, secara fisikal. Tapi sekarang di era perjanjian baru, saudara, lain ceritanya. Ya. Jadi Rasul Petrus disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke rumah seorang non-Yahudi, orang kafir ya, sama kayak saya dan saudara. Ya, kita ini nggak ada yang Yahudi di sini, saudara ya. Ketahuan kalau orang Yahudi itu hidungnya gede, hidungnya bengkok, saudara. Kita ya lain lah, orang Asia kita ini ya, orang Indonesia. Tapi termasuk dalam kelompok non-Yahudi tentunya, ya, yang secara gen kita dulu di perjanjian lama nggak punya bahagian dengan orang Yahudi. Tetapi sekarang saudara Rasul Petrus, ini Rasul Yahudi, disuruh oleh Tuhan pergi ke rumah seorang perwira Romawi yang bernama Cornelius. Ya, dia orang non-Yahudi, orang kafir, tapi dia orang baik, saudara. Dia rindu, dia banyak berdoa. Dia banyak juga mungkin menolong orang-orang Yahudi. Ya, jadi nggak semua orang kafir itu jahat, saudara. Ada di sini yang baik, saudara, kayak Cornelius. Ya, dan dia takut akan Allah dikatakan. Ya. Kemudian melalui mimpi, melalui visi penglihatan, Petrus diutus untuk pergi ke rumahnya. Karena waktu dia sampai ke rumahnya, saudara, udah banyak orang ngumpul. Ya, entah keluarga daripada Cornelius, entah pembantu rumah tangganya, pegawai. Siapa ini seorang perwira tinggi Romawi. Ya, jadi dan di sana Petrus mulai berkhotbah. Ya. Berkhotbah, dia mulai menginjil. Dia mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang, lahir, dikubur, naik ke kayu salib, ya, mati, dikubur, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga. Ya, dalam khotbahnya, sekali lagi saudara, Petrus menceritakan bagaimana Allah sekarang tidak lagi membedakan orang. Ya, di zaman perjanjian lama, bangsa pilihannya ya cuma satu, itu bangsa Israel, bangsa Yahudi. Tapi sekarang di era perjanjian baru Allah tidak lagi beda-bedakan orang. Semuanya disamaratakan di bawah kasih karunia Allah. Pokoknya kita mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita diselamatkan, kita lahir baru, saudara, itu siap untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Nah, kita lihat bagaimana tadi kita sudah baca, waktu Petrus masih nggak pakai doa, saudara, masih berkhotbah dikatakan. Tiba-tiba Roh Kudus turun. Roh Kudus turun dan mereka semua orang non-Yahudi, orang kafir. Penuh Roh Kudus. Ya, yang ngumpul nggak tahu berapa orang di rumahnya Cornelius, semuanya penuh dengan Roh Kudus. Nah, Petrus tuh nggak datang sendirian. Dia ditemani oleh teman-temannya yang sesama orang Yahudi. Tercengang-cengang Alkitab katakan. Ya, dia katakan, wah, dulu kami kira Roh Kudus itu hanya untuk kita saja orang Yahudi. Sebab kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi sekarang mereka kaget.
Mereka tercengang-cengang. Rupanya karunia Roh Kudus juga diberikan kepada orang non-Yahudi. Kepada orang kafir, saudara. Yang sudah terima Yesus. Yang mendengar firman Allah. Dan waktu mereka mendengar firman Allah, hati mereka disucikan oleh sebab iman. Sebab firman Tuhan disampaikan, mendatangkan iman. Dan iman itu menyucikan hati kita. Dan kalau hati sudah disucikan, Roh Kudus mau langsung datang memenuhi kita. Simple aja kok. Ya, saudara di sini siapa yang belum percaya Yesus? Semua kan udah ya. Hati kita sudah ada Tuhan Yesus di dalamnya. Kita sudah lahir baru. Itu udah wadah sudah terbuka, saudara. Ya, tinggal saudara Roh Kudus datang sesuai dengan iman saudara pada pagi hari ini. Nah, cuma yang saya mau taruh perhatian di Kisah Rasul 10 ayat 44. Kisah 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Garis bawahi kata turunlah Roh Kudus. Ya. Lagi memberitakan firman Tuhan, turunlah Roh Kudus kepada mereka semua yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Nah, kata turunlah, ya, turunlah itu dalam bahasa Grekanya, bahasa Greka ya. Sebab Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Greka aslinya. Ya. Dalam bahasa Grekanya begini, epipipto. Coba bilang sama-sama, epipipto, 2, 3. Ini bahasa Greka. Epipipto yang diterjemahkan, turunlah Roh Kudus. Cuma saya mau membahas sedikit tentang kata epipipto ini. Ini kata epipipto adalah kata yang sama, saudara, dalam Alkitab. Ditulis waktu Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang terhilang. Saya ingat ya, dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-20, ini perumpamaan anak yang terhilang. Saya bacakan aja ya. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia, anak yang terhilang, yang sudah menjual harta bapaknya, warisannya dia jual dan dia hidup dengan satu kehidupan. Dia keluar daripada rumah bapaknya, saudara. Dia hidup dalam satu kehidupan yang jahat. Memboroskan harta bapaknya, memboroskan warisan bapaknya. Sampai kita tahu kisahnya bagaimana di tengah jalan, datanglah kelaparan, duitnya wes ente habis, baru Tuhan, saudara ingat, aduh, saya mau kembali ke rumah papa, sebab di rumah papa, ya, jangankan anak, pembantu rumah tangga hidupnya makmur, hidupnya berlimpah, sementara aku di sini nih anak nih, kenapa aku kekurangan? Mau minta makanan babi aja saudara, nggak ada yang mau kasih saudara. Dan mari kita lihat Lukas 15 ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, perhatikan, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu perhatikan garis bawahi, merangkul dan mencium dia. Nah, kata merangkul, ya, itu juga kata epipipto. Kata yang sama yang dipakai waktu Roh Kudus, saudara tadi apa? Turun ke atas orang-orang non-Yahudi yang mendengar khotbah Petrus. Kata yang sama, epipipto. Jadi saudara maksudnya begini, waktu ini bapak udah kangen banget, ini anakku kok gak pulang-pulang, aduh ya. Dia nungguin terus ya di ujung jalan di depan pintu rumahnya. Kapan anakku mau pulang? Ya, dan satu saat saudara dia melihat di pengkolan jahat, di pengkolan jalan saudara, seorang anak mungkin ya kurus, udah compang-camping, rambutnya aut-autan saudara, bajunya robek-robek, dia kayak gembel saudara, jalan tertatih-tatih menuju ke rumah bapak. Dan bapak melihat, itu anakku, itu anakku. Dan perhatikan bapak gak bilang, lu sekarang butuh papa, ngapain kamu datang dulu, kamu sombong banget ya, minta, bapak belum mati kau sudah minta warisan. Ya. Nah sekarang ngerasain, apa seperti itu bapak itu bilang begitu? Kan tidak saudara. Ini bapak saudara, lari dikatakan, ya lari mendapatkan anaknya, lantas dikatakan dia merangkul. Dan kata merangkul di situ epipipto artinya dia seperti jatuh ke leher, dia peluk itu anak dan menjatuhkan dirinya. Artinya dia memeluk, menjatuhkan kepalanya di leher anaknya, dia peluk anak itu.
dengan satu sambutan kasih, dengan satu sambutan penuh sukacita, dia mencium, dalam bahasa Inggris dikatakan fell, jatuh on his neck. Jadi dia taruh kepalanya, pok gitu, jatuh. Itu satu bapak yang sudah kangen, sudah rindu, ya. Kapan anakku pulang, dan dia datang, dia ngamarin anaknya, saudara. Dia peluk anaknya yang terhilang itu dengan rangkulan ucapan syukur, dengan rangkulan cinta, ya, dengan rangkulan kasih, saudara. Dan itu kata epipipto. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, ya, kita orang berdosa. Saya orang berdosa seperti anak terhilang. Kita sudah mengecewakan hati Bapa. Kita sudah memboroskan harta sang Bapa, memboroskan kasih karunia Allah. Tapi pagi hari ini, saudara, kita datang, kita rindu kepada Tuhan, kita rindu kepada Bapa. Apa Bapa marah sama kita? Loh enggak, saudara, dia malah lari, dia peluk. Epipipto, itu sama dengan Roh Kudus yang jatuh. Jadi saudara, buat saya, perhatikan nih, saudara dipenuhkan Roh Kudus itu seperti saudara sedang dirangkul. Dirangkul oleh Allah. Saudara mau dirangkul Allah. Kenapa? Karena dia cinta banget sama kita. Ya, kita orang berdosa, tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau minta ampun, kita minta Tuhan Yesus sucikan aku dengan darah-Mu, dan saudara itu cukup. Ya, cukup untuk saudara Roh Kudus. Seperti rangkulan ayah, rangkulan papa yang udah kangen. Sini lah, aku kangen sama kamu. Dia peluk, dia cium. Itu seperti Roh Kudus datang di atas hidup saya dan saudara. Jadi jangan takut, orang kepenuhan Roh Kudus itu orang kadang-kadang takut dari Roh Kudus apa? Kok bahas aja kayak begini. Tidak, saudara. Itu seperti bapak yang kangen sama anaknya, merangkul. Saudara diterima di hadapan hadirat Allah dalam nama Yesus, dan Allah Bapa Yesus Kristus itu mau membaptiskan saudara dengan Roh Kudus. Saudara rindu pagi hari ini, amin. Dan tadi kita lihat, ya, mereka tercengang-cengang. Kok mereka penuh Roh Kudus? Ini orang-orang non-Yahudi, orang-orang kafir. Orang-orang yang ya secara manusia jahatlah, kafir, ya, begal atau apa. Tapi mereka adalah orang-orang di dalam keluarga Cornelius. Kaget orang Yahudi, mereka penuh Roh Kudus loh. Tahu dari mana kalau penuh Roh Kudus? Nah tadi ayat itu mengatakan, saudara, ya, di bagian ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi orang itu penuh Roh Kudus, tandanya bukan cuma gemetar-gemetar. Ada yang sampai bisa jatuh, saudara. Ya, karena itu kuasa Roh Kudus. Ya, bukan sampai, tapi tandanya adalah, saudara, dari mulutnya keluarlah ya bahasa yang kita tidak mengerti. Bahasa roh. Ya, ini enggak dibuat-buat, saudara, ya. Enggak dibuat-buat. Tapi inilah kalau itu tanda seperti botol kosong diisi air, kalau sudah penuh kan luber. Luber keluar. Kita seperti bejana kosong diisi, seperti dirangkul. Saudara seperti merasakan kasih Bapa begitu luar biasa merangkul kita. Dan kita rasa seperti lagi diisi dari dalam perut kita tuh mengalir, tiba-tiba keluar. Ya, saya mau bilang jangan kejar bahasanya. Jangan kejar bahasanya. Itu akan datang sendiri Bapak Ibu. Tapi yang kita kejar kepenuhannya. Dan kepenuhan Roh Kudus itu epipipto, seperti Bapa lagi merangkul kita. Lagi mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau anakku datang kepadaku. Engkau butuh aku. Dia peluk, dia tidak tolak. Saudara, Allah tidak marah sama saudara pagi hari ini. Dia mau menerima saudara apa adanya. Datang kepada dia dengan haus dan lapar. Dan rasakan rangkulan daripada Bapa. Ya, epipipto. Bilang sama-sama epipipto. Kita dirangkul dengan kasih Allah. Penuh keluar. Ada bahasa-bahasa yang saudara nggak ngerti, ya. Tapi isi dan kalau diterjemahkan bahasa itu bahasa pemujaan, pemujian, pengagungan kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk dalam pujian penyembahan.